Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita. Channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran dan membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunaryon. Dalam kesempatan ini saudaraku, saya ingin mengomentari sebuah video biasa dari pastor pengepul murtadin botol ya, Yusuf Manubuluh. Di mana dalam video ini saya banyak sekali melihat kejanggalannya ya. Di mana ada seorang wanita ini ngaku keturunan Arab, ya kelahiran dari Bondowoso, tinggal di situ Bondo, tapi sedikit pun wajahnya itu tidak ada aura orang Jawa ya, apalagi orang Arab juga enggak ada. Lalu bahasanya, logatnya itu seperti logat orang NTT, tidak sedikit pun ada logat-logat Jawanya ya. Ini saya tidak yakin kalau dia itu seorang murtadin. Ya, sepertinya dia ini orang dari timur ya, dari Indonesia Timur. Bukan keturunan Arab, bukan orang Jawa. Bahasanya pun demikian. Bahkan ketika dites menggunakan bahasa Arab, dia juga tidak tahu ya. Nah, ini semakin membuktikan bahwa dia bukan orang Islam ya. Dia mungkin murni dari kafir ngaku-ngaku Islam. Sudah biasa ya seperti itu saudaraku sekalian ya. Memang di dalam kitab mereka itu ada perintah, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ayat-ayat inilah yang mereka gunakan untuk berkamuflase. Ya, ngaku ustadz, ngaku keturunan Arab, ngaku Islam sejak kecil, tapi aslinya mah kafir dari dulunya, kafir berekor. Oke saudaraku, nanti kita lihat videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membesarkan channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemertatan. Dan apabila dianggap bermanfaat, silakan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Salam buat Pak Pendeta Yusuf dan buat pemirsa yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memperkenalkan diri saya. Saya ini berasal dari Situbondo, dan kelahiran saya itu di Bondowoso, besar saya di Situbondo. Saya punya orang tua, saya masih keturunan Arab. Saya 8 bersaudara, saya anak pertama. Di situ saya dibesarkan, dididik secara Muslim yang fanatik, yang tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan orang tua saya ini, abi saya mempunyai 2 istri, yang umi saya ini istri kedua. Di situ orang tua saya melihat umi ini, saya mulai dari kecil saya melihat seringkali mereka menangis karena kadang-kadang dibanding-bandingkan. Orang tua saya sangat keras, dia mendidik saya, dan anak-anaknya itu tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Itu marah sekali. Subuh pun kami digedor harus sholat. Saya punya rumah itu berhadapan dengan sebuah gereja. Waktu saya masih kecil, saya berhadapan dengan sebuah gereja. Saya punya rumah, terus ada jalan raya, di sebelahnya itu gereja. Di situ mereka itu kadang menyanyi, kadang tepuk tangan, kadang menangis. Saya juga penasaran karena saya masih kecil waktu itu. Kalau tidak salah saya kelas 3 SD. Saya sembunyi-sembunyi, saya nyebrang ke gereja tersebut. Saya mendengarkan itu orang menyanyi itu, saya senang sekali, sampai itu saya berdiri sampai orang pulang gereja, saya juga ikut menyeberang pulang secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika ada yang lapor, karena di situ tuh kalau orang pulang gereja itu tukang-tukang becak banyak. Dia laporkan kalau anaknya itu seringkali dia menonton orang lagi beribadah di gereja. Disitulah puncak kemarahan orang tua saya. Orang tua saya itu bilang, kamu ini Yahudi,
Kamu mau nonton orang gereja, kamu mau jadi kafir. Oke, kita ke Yerusalem. Jerusalem Blessing. Selamat malam. Malam Pak, silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya. Selamat ya Bu. Ya Pak, kasih. Bu, saya kan baca-baca di kolom chat ya, kan banyak yang meragukan ke apa namanya, kearapannya Ibu ya. Ada yang bilang orang asli NTT lah, ada yang bilang orang Sumatera lah dari logatnya kan. Iya. Jadi gini aja Bu, supaya memastikan, supaya menjawab dari kolom komentarnya itu, kan Ibu kan sudah 2 tahun pernah ke Arab ya Bu ya? Iya. Pernah tinggal di Arab 2 tahun. Berarti Iya. masih ingat ya, masih bisa ya berbahasa Arabnya itu Bu? Misalkan ya berbahasa gimana Bu ya? Ya istilahnya Iya, bahasa Pak. Arab. Iya. Masih bisa. Masih bisa Pak. Saya mau menyapa Kef Halik. Oh. Apa kabar? Saya katakan sama mereka Pak. Misalnya gini aja Bu. Apa? Pakai halik? Bahasa Arab mana tuh? Pakai halik. Kalau apa kabar itu kaifa haluk. Ya, kaifa haluka. Nah, seperti itu, bukan pakai halik. Ini katanya tinggal di Arab 2 tahun. Masa iya menyebut apa kabar itu pakai halik? Saya tak pernah dengar seperti itu ya. Entah kalau kawan-kawan ini pernah dengar pakai halik. Setahu saya sih kaifa haluk atau kaifa halukum. Nah, itu kalau yang kita sambut orang banyak ya, kaifa halukum gitu. Nah, kalau satu orang kaifa haluka atau kaifa haluk, nah, gitu. Ini enggak pakai halik, itu bahasa mana ya? Tak pernah dengar saya seperti itu. Lalu kita dengarkan lagi coba. Sepertinya ini disuruh bercerita bahasa Arab, bisa atau enggak gitu ya. Coba kita dengarkan. Bercerita singkat aja mengenai Saya keliling waktu saya umroh keliling Ka'bah itu ya Pak ya? Bukan. Ini berbahasa Arabnya Ibu. Masih ingat nggak berbahasa Arab sehari-hari ini itu? Kalau bahasa Arab itu Pak, saya karena sudah lama itu kan ini satu-satu kalau diajak ngobrol baru saya menyambung Pak. Soalnya sudah lama. Oh, udah lama ya, jadi lupa ya. Nah lo ngeles kan. Ngaku tinggal di Arab 2 tahun, neneknya Arab. Ya masa iya disuruh cerita menggunakan bahasa Arab, lupa, ketahuan ngibul nih orang nih. Udah cara nyebutnya salah, ya kan? Apalagi ngaku-ngaku tinggal di Arab, neneknya orang Arab, mah nggak pernah komunikasi sama neneknya itu, yang katanya orang Arab. Aduh, banyak ngibulnya nih perempuan nih ya. Tah kenapalah Kristen ini selalu dipenuhi dengan orang-orang ngibul kesaksiannya, ya murtadin botol seperti itu. Ya kalau Anda memang sudah lupa nggak usah lah ngaku-ngaku pernah tinggal di Arab. Karena kalau sudah berani ngaku pernah tinggal di Arab selama 2 tahun ya harus berani dites. Tapi kalau nggak berani dites nggak usah ngaku-ngaku. Karena kalau dites nggak bisa ya memalukan sungguh sangat memalukan seperti itu. Oke ya saudara-saudaraku, kita dengarkan lagi coba. Kalau berbahasa Madura, karena saya orang Jawa Timur, dibilang orang NTT, saya bukan orang NTT. Kalau seandainya ada orang Madura yang mau masuk ya silakan berbicara dengan saya. Bisa. Masih ingat ya? Karena saya memang kalau bahasa daerah itu kan nggak bisa lupa Pak. Iya. Di NTT-nya udah, ini tinggal di NTT kan Bu? Enggak Pak, saya di satu tempat. Karena begini Pak, iya. mungkin karena saya ini kan sudah pernah ke daerah suami saya, terus saya ini dengan suami saya bahasa keseharian itu ya logatnya itu sudah jadi gabung. logat Bapak gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Oh gitu, iya. Oke, terima kasih, gitu aja Bu, pertanyaan saya. Pak Yusuf, makasih ya Pak. Oke, baik. Oke, baik. Makasih. Oke, saudara-saudaraku sekalian, sudah kita dengarkan bersama-sama tadi ya.
kesaksian perempuan ini sungguh sangat meragukan. Dia ngaku kelahiran di Situbondo ya, tinggal di Bondowoso. Tapi yang aneh, dia logat Jawanya itu tidak ada sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada logat Jawanya, justru logatnya itu seperti logatnya Isra Soru ya, atau logat orang-orang NTT. Nah, kalau memang dia itu suaminya orang NTT gitu ya, tidak mungkin lah logat Jawanya itu hilang, itu tidak mungkin. Contoh seperti saya ya, tinggal di Riau ini 20 tahun loh. Itu logat Jawa saya nggak hilang ya, tetap seperti ini, karena itu udah bawaan gitu, bawaan dari lahir. Apalagi dia ini ngaku-ngaku tinggal di Situbondo ya, di Bondowoso. Tapi kok logat Jawanya nggak ada sama sekali. Ya, terus ngaku tinggal di Arab, keturunan Arab, neneknya orang Arab, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Menyebutkan apa ya, manrobuka, itu aja salah, manrabuka. Seharusnya kalau dia memang keturunan Arab ya, itu menyebut manrobuka ya nggak akan salah. Ro tetap dibaca ro, bukan dibaca ra, tapi dia baca ra. Itu ada di kesaksiannya ya, ketika bercerita tentang malaikat Munkar Nakir itu ketika mendatangi kubur itu kan ditanya man robuka, nah, dia menyebutnya man rabuka. Ini sungguh janggal sekali kalau ada orang keturunan Arab menyebut man robuka kok man rabuka ya. Lalu wajahnya ini tidak ada wajah kearap-arapan atau wajah orang Jawa juga tidak ada. Cenderung si wanita ini wajahnya wajah ketimur-timuran ya. Bukan wajah orang Jawa ataupun orang Arab ya. Lalu logat Arabnya enggak ada, logat Jawanya enggak ada. Jadi kesimpulannya bahwa kesaksian perempuan yang satu ini adalah kesaksian ngibul, tidak bisa dipercaya ya. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.